Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Setiawan dengan NPM 2531 di sini dari kelas IF 25DX dan dengan mata kuliah yaitu Pendidikan Agama Islam dengan membahas materinya yaitu adalah Ekonomi Islam. Jadi di sini adalah yang pertama adalah tata tertib perkuliahan, yaitu perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah terregistrasi. Ini adalah tata tertib kampus. Terus bagian pertama yang harus dipelajari adalah ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami yang di atas ajaran agama Islam, yaitu berlandaskan oleh Al-Quran. Terus definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau mana. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat. Dan ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dan ekonomi Islam itu juga adalah ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan supaya mencapai kesejahteraan manusia dan pelaksananya ibadah kepada Allah. Dan di sini adalah tujuan ekonomi Islam, yaitu yang pertama meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang lebih adil dan merata, terus mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, terus mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, serta menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya adalah prinsip dari nilai dasar ekonomi Islam, yaitu ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad, atau hasil, sidik, amanah, patona, dan tabligh. Terus lembaga ekonomi Islam itu ada 5, yaitu ada bank syariah, pasar modal syariah, terus BMT, lembaga gadai, asuransi syariah, yaitu adalah yang berlogo syariah. Terus di sini adalah perbankan syariah, yaitu adalah bank syariah. Yang pertama urutannya adalah bank syariah itu bank umum yang berlandaskan syariah, yaitu selanjutnya adalah bank pembiayaan rakyat syariah, dan selanjutnya itu ada bank umum komersial, itu meliputi unit usaha syariah, terus sistem konvensional. Pengertian bank syariah adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha yang syariah. Nah, di sini ada 5 syarat bank syariah. Ada prinsipnya, yaitu yang pertama prinsip bagi hasil, terus penyertaan modal, prinsip jual beli barang, terus pembiayaan barang, terus pilih memindahkan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Di sini adalah peran bank syariah. Apa sih peran bank syariah itu? Peran bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dan perekonomian nasional yang bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Terus di sini ada fungsi bank syariah, yaitu yang pertama adalah manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial. Di sini
kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur qorar dan maisir dan riba. Unsur qorar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Terus unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing rate. Selanjutnya adalah unsur riba, terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager finance. Di sini adalah definisi pegadaian syariah. Apa sih definisinya? Itu adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Di sini adalah urutan rukun syariat atau pegadaian, yaitu adalah yang pertama itu rahin, orang yang menggadaikan, terus murtahin, orang yang menerima gadai. Selanjutnya adalah marhun, yaitu barang jaminan. Nah, di sini adalah mahrum bin atau hutang. Harus jelas rahin dan murtadnya. Terus harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim. Dan di sini ada ijab kabul dari pegadaian, itu adalah keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Terus kesesuaian kabul dengan ijab, masing-masing orang berakad mengetahui maksud tawannya. Selanjutnya adalah sambung. Di sini adalah pengertian Baitul Mal, yaitu menurut Hosen dan Hasan adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Dan jika menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat dan sedekah. Terus fungsi BMT. BMT yaitu yang pertama adalah rumah atau mal, harta, terus menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah. Terus Baitul Tawil itu adalah bait yang artinya rumah, at-tawil atau pengembangan harta, atau juga bisa melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Di sini ada dasar hukum BMT, yaitu di surat At-Taubah ayat ke-60 dan 103. Terus dalilnya itu juga ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-275 sampai 280. Nah, di sini adalah konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah, terus ibadah, terus muamalah. Selanjutnya adalah prinsip pasar modal syariah, yaitu pembiayaan, selanjutnya adalah uang, terus akad, terus investor dan investor emiten maupun bursa. Jazakumullah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.